teman-teman semua, kalian tahu nggak persediaan puyer itu apa? Bagi yang belum tahu, jadi puyer merupakan sediaan yang biasanya digunakan dalam bentuk serbuk dan merupakan salah satu sediaan yang banyak digunakan di Indonesia. Nah, puyer sendiri ini biasanya digunakan untuk mereka yang tidak bisa menelan tablet ataupun kapsul. Puyer biasanya berisi beberapa zat aktif dengan dosis yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Jadi, puyer ini biasanya digunakan atau banyak digunakan oleh pasien anak-anak, lansia, ataupun pasien dengan kondisi khusus. Suatu siang ada pasien yang datang bersama temannya dikarenakan si pasien ini merasakan demam dan nyeri. Kok aku ngerasa kayak demam ya? Kamu bergadang pasti, ataupun kamu pakai kipas angin malam-malam? Iya sih, akhir-akhir ini memang sering banget begadang, terus pasti pakai kipas angin. Kalau kayak gitu, mendingan kita cari obat aja yuk sebelum parah. Ayo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Saya demam, Pak, terus badan saya sakit semua, tapi saya nggak bisa nelan obat. Jadi ada nggak saran dari Bapak obat apa yang harus saya minum? Baik. Sebelumnya, selain keluhan demam dan juga nyeri, apakah Mbak memiliki keluhan lain seperti pusing, mual, ataupun batuk? Tidak ada, Pak. Baik. Sebelumnya, apakah Mbak memiliki riwayat alergi? Tidak ada, Pak. Sejauh ini tidak ada riwayat alergi. Baik. Karena Mbak juga memiliki kendala dalam menelan obat, tablet secara khususnya, maka saya akan memberikan obat nyeri dan juga demam dalam bentuk sediaan puyer. Mbak bisa menunggu sebentar di sana. Baik, Pak. Apoteker dengan asisten apoteker mulai meracik puyer. Nah, pada proses ini memerlukan ketelitian untuk memastikan dosis setiap zat aktif sesuai kebutuhan untuk pasien. Baik, jadi kita ada kedatangan pasien di mana pasien mengeluhkan adanya rasa nyeri dan juga demam. Namun pasien ini juga datang dengan kendala tidak bisa ataupun susah untuk menelan tablet. Baik Pak, jadi pasiennya tetap minum tablet ya Pak ya? Apakah kita hanya menyiapkan obat paracetamol saja? Iya, jadi kamu hanya menyiapkan obat paracetamol 500 mg dengan dosis 3 kali 1. Baik Pak, akan saya siapkan ya obatnya. Baik, terima kasih. Setelah selesai meracik, apoteker menjelaskan cara penggunaan obat secara rinci kepada pasien. Berikut adalah obat puyer paracetamol. 1 bungkus untuk sekali minum. Berikut adalah cara penggunaannya. 1. Siapkan setengah gelas air matang hangat sekitar 100 ml. 2. Tuang isi 1 bungkus puyer ke dalam air ataupun sendok yang telah disiapkan. 3. Aduk sampai serbuknya larut dengan sempurna. Diperhatikan bahwa dalam mengaduk serbuk tidak boleh menggunakan media seperti tangan untuk menjaga sterilitas dari obat puyer tersebut. Setelah jadi, silakan minum langsung hingga habis dan jangan disisakan. Dan kelima, setelah diminum, jangan lupa untuk membilas gelas ataupun sendok dengan sedikit air untuk memastikan tidak ada lagi obat yang tersisa. Baik, Pak, saya mengerti. Kemudian, berapa kali ya saya harus meminum obat ini? Baik, untuk Mbak, minum obat ini maksimal 3 kali sehari setelah makan dengan jarak minimal itu 6 jam antar dosisnya. Baik, Pak. Apakah ada efek sampingnya dari obat ini? Efek sampingnya bisa berupa mual ataupun rasa tidak nyaman di lambung.
tapi biasanya bisa dikurangi dengan meminumnya setelah makan. Nah, jika Mbak mengalami reaksi seperti ruam, gatal-gatal, ataupun pusing berat, segera hentikan penggunaannya ataupun bisa datang ke vaskes terdekat. Baik Pak. Kemudian kalau misalnya demamnya sudah turun tapi obatnya belum habis, saya harus bagaimana ya Pak? Baik, jika demam sudah turun dalam 2-3 hari, Mbak tidak perlu lagi menggunakan obat tersebut. Namun, jika demam Mbak semakin bertambah parah, segera bisa menghubungi dokter ataupun vaskes terdekat. Baik Pak. Kemudian untuk cara penyimpanannya sendiri bagaimana ya Pak? Baik, untuk cara penyimpanannya, simpan obat ini di tempat yang kering, sejuk, dan juga jauh dari sinar matahari langsung. Dan juga pastikan mukosa tetap aman dan tertutup rapat, dan pastikan juga bahwa serbuknya ataupun puyirnya jauh dari paparan anak-anak secara langsung. Oh ya, ada tambahan juga, jika kalau Mbak berpergian itu, tadi tuh buku tersebut tuh buku puyirnya harus tetap dalam keadaan tertutup dan juga dalam keadaan kering. Tidak disimpan dalam kamar mandi yang lembab dan juga tidak disimpan di tempat yang seperti panas seperti mobil ya Mbak ya. Baik Pak dan Ibu. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas. Baik, sama-sama Mbak. Semoga obat ini bisa membantu dan harapannya Mbak segera bisa sembuh ke depannya. Jika Mbak ada memiliki pertanyaan ataupun keluhan lainnya, bisa datang ke apotek kami ya. Baik Pak. Ya, Terima kasih. sama-sama. Dengan penjelasan rinci mengenai penggunaan, efek samping, dan penyimpanan, pasien dapat menggunakan puyer dengan aman dan efektif. Sediaan ini menjadi salah satu solusi praktis untuk pasien dengan kebutuhan khusus.